Selama puluhan tahun, Putri Alexandra dikenal sebagai sosok pendiam, namun menjadi penopang penting dalam keluarga kerajaan. Ia dihormati karena ketenangan sikapnya, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta keanggunan yang tak pernah pudar. Namun, menjelang usianya yang hampir 89 tahun, sebuah kenyataan yang jauh lebih muram mulai terungkap, sesuatu yang jarang sekali diakui oleh pihak istana. Di balik gelar bangsawan yang anggun dan warisan sejarah yang panjang, tersembunyi kehidupan yang dipenuhi kesepian, kondisi kesehatan yang menurun, serta tingkat keterasingan yang bahkan mengejutkan orang-orang terdekat kerajaan. Keadaannya saat ini menghadirkan gambaran yang memilukan dan memunculkan pertanyaan sulit. Bagaimana seorang bangsawan yang dulu begitu dicintai bisa menjalani hidup seperti ini? Inilah kehidupan sunyi dan menyedihkan Putri Alexandra. Ketika Putri Alexandra, sepupu mendiang Ratu Elizabeth II, tiba di Kastil Windsor untuk menghadiri ibadah syukur mengenang mendiang Raja Konstantinus dari Yunani, suasana haru yang menyelimutinya terasa begitu kuat. Penampilan bangsawan berusia 87 tahun itu, yang dahulu dikenal sebagai Lady Ogilvy, tampak tetap bermartabat, namun syarat kesedihan. Meski tubuhnya tampak rapuh dan ia duduk di kursi roda, Alexandra tetap memancarkan ketenangan dan penguasaan diri yang selama ini menjadi ciri hidup pengabdiannya. Ia mengenakan busana serba hitam, simbol duka cita khas kerajaan. Pilihan pakaiannya yang sederhana, tertutup, dan tanpa kesan berlebihan sangat mencerminkan citra dirinya selama ini. Anggun tanpa perlu menonjol, berkelas tanpa mencari perhatian. Jaket beludru yang dikenakannya tampak rapi dengan kancing terpasang sempurna. Sementara topi klasik bertengger lembut di atas rambut peraknya, menciptakan kesan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Putri Alexandra ditemani oleh putri tunggalnya, Marina Ogilvy, yang kini berusia 57 tahun. Dan duduk di sampingnya sepanjang upacara. Keduanya menempati barisan yang sama dengan Pangeran Andrew, Adipati Gloucester, serta Pangeran Richard, Duke of Gloucester, sebuah pengingat akan kedekatan Alexandra dengan keluarga kerajaan, meski ia menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibandingkan banyak kerabatnya. Saat pembacaan doa dimulai dan kenangan tentang Raja Konstantinus memenuhi kapel, raut wajah Alexandra tampak melembut oleh emosi. Beberapa kali ia bersandar ke arah Marina, berbisik pelan, seolah ibu dan anak itu saling menguatkan perasaan masing-masing. Keduanya terlihat meraih tisu, isyarat kecil yang menunjukkan betapa dalam momen tersebut menyentuh hati mereka. Bagi banyak orang yang menyaksikan, pemandangan Putri Alexandra di kursi roda sambil menyeka air mata merupakan gambaran yang sangat mengharukan. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling tenang dan berfokus pada tugas. Bahkan, seiring bertambahnya usia, kekuatan batin itu tetap terasa. Ia masyhur karena diplomasi yang lembut, kemampuannya menjalani kehidupan publik tanpa satupun skandal, serta dedikasinya pada pengabdian tanpa pernah mencari pujian. Sepupunya, Ratu Elizabeth, sangat mempercayainya, bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai sahabat yang setia. Di balik gemerlap kehidupan kerajaan, Alexandra menempati posisi istimewa. Seorang penulis biografi bahkan pernah menyebutnya sebagai putri pekerja paling efisien di dunia, dan banyak orang dalam istana menggambarkannya sebagai pahlawan kerajaan yang jarang disorot. Namun di balik citra yang rapi dan tenang itu, tersimpan kisah perjuangan pribadi dan kesedihan yang dijalani dalam diam. Berbeda dengan drama besar yang kerap mengguncang keluarga kerajaan, tantangan hidup Alexandra dihadapi dengan keheningan dan pengendalian diri. Ia melewati badai pribadi yang tak pernah menjadi skandal besar, tetapi meninggalkan luka mendalam. Sekitar 2 dekade lalu, ia mengalami salah satu kehilangan terbesarnya ketika sang suami, Sir Angus Ogilvy, wafat setelah lama berjuang melawan kanker. Kehilangan pasangan hidup yang menemaninya hampir 40 tahun begitu mengguncangnya, dan mereka yang dekat dengannya mengatakan peristiwa itu mengubahnya secara mendalam.
Meski ia tetap menjalankan tugas kerajaan dengan penuh keberanian, duka itu tak pernah benar-benar sirna. Kini, melihatnya bergerak perlahan dengan dukungan putrinya, kehidupannya tampak semakin rapuh. Gaya hidup dan penampilannya yang sederhana, tidak mencolok, dan nyaris tanpa kemewahan mencerminkan sosok perempuan yang telah banyak mengalami, banyak merasakan, dan belajar menanggung rasa sakit dengan keanggunan. Sebagian orang mungkin menafsirkan kehadirannya yang sunyi sebagai tanda kesepian atau kesedihan, sementara yang lain melihatnya sebagai bangsawan yang hidup dengan tujuan, mengabdi dengan rendah hati, dan menua dengan penuh martabat. Meski begitu, ada sesuatu yang tak terbantahkan menyentuh hati dalam cara Putri Alexandra terus menghadiri acara-acara keluarga penting, meskipun kondisinya semakin terbatas. Keterbatasan fisik, kehadirannya di Kastil Windsor bukan sekadar bentuk penghormatan kepada seorang raja yang telah wafat. Lebih dari itu, kehadiran tersebut menjadi pengingat akan generasi bangsawan yang perlahan memudar. Mereka yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk tugas tanpa keluhan, tanpa sensasi, dan tanpa pernah melangkah keluar dari batas kewajiban. Mungkin inilah yang membuat kisah Putri Alexandra terasa sekaligus menginspirasi dan diam-diam menyayat hati. Salah satu hal yang membuat tahun-tahun terakhir hidup Putri Alexandra terasa begitu menyedihkan adalah kekosongan besar yang ditinggalkannya dibandingkan masa-masa aktifnya dahulu. Peran apa saja yang pernah ia jalani? Mari kita telusuri. Dulu dikenal sebagai sosok bangsawan yang sangat berpengaruh, Putri Alexandra secara konsisten menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam keluarga kerajaan Inggris. Berbeda dengan sebagian anggota kerajaan yang gemar menjadi pusat perhatian, hidupnya diarahkan oleh disiplin, empati, dan komitmen kuat untuk membantu sesama. Sejak usia muda, ia telah menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam, sebuah prinsip yang ia jalani dengan anggun hingga usia hampir 90 tahun, mewakili generasi bangsawan yang menilai pengabdian dari konsistensi, bukan dari sorak-sorak. Pada tahun 1997, Alexandra sempat menjalani pelatihan singkat sebagai perawat di rumah sakit Great Ormond Street. Meskipun ia tidak melanjutkan profesi tersebut secara penuh, pengalaman itu memberi pengaruh besar pada pemahamannya tentang penyakit, penderitaan, dan ketangguhan para tenaga kesehatan. Pelajaran awal ini membentuk dedikasinya sepanjang hidup terhadap bidang kesehatan, riset medis, dan kerja kemanusiaan, serta mewarnai tugas-tugas kerajaannya dengan empati dan keinginan tulus untuk memperbaiki kehidupan orang lain, termasuk dalam isu kesehatan mental. Bersama Duke of Gloucester, Putri Alexandra selama bertahun-tahun aktif mendukung kemajuan ilmiah dan menemui mereka yang terdampak kanker, mulai dari pasien, tenaga medis, relawan, hingga peneliti. Kehadirannya selalu menghadirkan kehangatan, bahkan di lingkungan klinis yang sering dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Selama 47 tahun, ia menjabat sebagai pelindung Cystic Fibrosis Trust, sebuah komitmen jangka panjang yang jarang dimiliki tokoh publik. Tak kalah mengesankan adalah hubungannya dengan Florence Nightingale Foundation yang dimulai sejak 1997 dan masih berlanjut hingga kini. Ia bahkan secara resmi membuka Museum Florence Nightingale pada tahun 1989 sebagai penghormatan bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan. Salah satu bidang yang paling dekat di hatinya adalah perawatan paliatif. Sebagai pelindung St. Christopher's Hospice, ia rutin berkunjung untuk memberikan penghiburan kepada pasien di hari-hari terakhir hidup mereka, serta dukungan kepada para staf yang mendampingi momen-momen paling rapuh tersebut. Keterlibatannya tidak pernah bersifat simbolis semata. Banyak yang pernah bertemu dengannya menuturkan kemampuannya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan membuat orang merasa diperhatikan. Sebagai wakil Presiden Palang Merah Inggris, ia pernah menghadiri pesta kebun khusus bersama mantan Pangeran Wales pada tahun 2014 untuk memperingati 150 tahun layanan global Palang Merah. Hubungannya yang panjang dengan organisasi ini mencerminkan kepeduliannya terhadap krisis internasional, bantuan bencana,
serta perlindungan kelompok rentan di masa konflik dan kesulitan. Sejak 1990, ia juga menjadi pelindung Alzheimer's Society, mendukung keluarga yang menghadapi kenyataan pahit demensia, menghadiri acara penghargaan bagi para perawat dan relawan, serta mendorong riset demi meningkatkan kualitas hidup para penderita. Advokasinya bagi penyandang tunanetra merupakan salah satu bidang yang paling dihormati. Sebagai pelindung organisasi Action for Blind People dan Presiden Sight Savers, ia kerap menghadiri konferensi internasional yang berfokus pada pencegahan kebutaan yang sebenarnya dapat dihindari serta penanganan penyakit tropis terabaikan yang banyak menyerang negara-negara miskin. Dukungan puluhan tahunnya terhadap Guide Dogs for the Blind Association dan PDSA, People's Dispensary for Sick Animals, menunjukkan kepeduliannya bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan, terutama yang berperan penting dalam kesejahteraan manusia. Di luar isu kesehatan, Putri Alexandra juga memperjuangkan kesejahteraan anak-anak melalui Alexandra Rose Charities, serta mendukung seni, khususnya musik dan opera. Ia turut melibatkan diri dalam pelestarian sejarah, institusi akademik, dan resimen militer, memperlihatkan luasnya minat dan kepeduliannya. Kini, saat usianya mendekati 89 tahun, Putri Alexandra tetap menjadi simbol keteguhan yang tenang, seorang bangsawan dengan pengaruh yang tidak mencolok, namun dalam, konsisten, dan menyatu dalam banyak aspek kehidupan publik. Kisah hidupnya adalah tentang pengabdian seumur hidup, digerakkan bukan oleh hasrat akan pengakuan, melainkan oleh ketulusan untuk melayani. Apa yang sebenarnya ia wakili? Mari kita dalami lebih jauh kisah di tahun-tahun terakhir hidupnya. Sebuah penghubung hidup dengan era lama Inggris. Siapakah Putri Alexandra? Putri Alexandra, yang sebelumnya dikenal sebagai Lady Ogilvy, lahir pada hari Natal, 25 Desember 1936. Nama lengkapnya, Alexandra Helen Elizabeth Olga Chrisabel, mencerminkan warisan bangsawan yang sangat luas, menghubungkan darah kerajaan Inggris dengan bangsawan Eropa. Ia adalah putri tunggal dari Pangeran George, Duke of Kent, dan Putri Marina dari Yunani dan Denmark. Selama puluhan tahun, Alexandra diam-diam menyaksikan perubahan besar dalam tubuh monarki, melewati pergeseran tradisi dan lanskap kerajaan yang terus berevolusi. Sebagai salah satu anggota senior terakhir dari generasinya, ia menjadi simbol kesinambungan sekaligus saksi sejarah. Melalui garis keturunan ayahnya, ia terhubung dengan Raja Edward VI, raja yang terkenal karena turun takhta, serta Raja George VI, sosok pemalu namun tegar yang memimpin Inggris melewati Perang Dunia Kedua. Bagi Putri Alexandra, mereka bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah paman-paman nyata dengan kepribadian dan keputusan hidup yang membentuk dunia tempat ia dilahirkan. Hubungan keluarganya tidak berhenti di sana. Alexandra juga merupakan sepupu pertama Ratu Elizabeth II, salah satu raja paling terkenal dalam sejarah modern. Ibu mereka adalah saudara ipar, dan kedua putri tersebut tumbuh dalam lingkungan yang dibentuk oleh kewajiban kerajaan, tantangan masa perang, serta ekspektasi besar yang dibebankan pada anak-anak bangsawan pada zamannya. Jalinan keluarga kerajaan menjadi semakin kompleks melalui ibunya, Putri Marina. Marina adalah seorang putri Yunani dan Denmark yang kemudian menikah ke dalam keluarga kerajaan Inggris. Melalui jalur inilah, Alexandra menjadi sepupu tingkat 2 sekaligus sepupu satu kali terpisah dari Raja Charles III. Sebuah bukti betapa erat dan rumitnya garis keturunan kerajaan lintas generasi. Hubungan berlapis ini berasal dari tradisi lama keluarga kerajaan Eropa yang kerap menikah di dalam lingkaran mereka sendiri, membentuk jaringan kekerabatan yang melintasi negara dan abad. Tumbuh dalam jaringan keluarga yang begitu kuat, berarti Alexandra tidak menyaksikan sejarah dari pinggir, melainkan dari dalam ruangan tempat keputusan-keputusan besar dibuat. Ia mengalami langsung krisis turun takhta pamannya, kenaikan tak terduga sepupunya Elizabeth ke takhta, modernisasi monarki,
serta perubahan budaya besar di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Kehidupannya berjalan seiring dengan titik-titik balik terpenting institusi kerajaan Inggris. Meski lahir dengan status bangsawan dan koneksi keluarga yang luar biasa, Putri Alexandra selalu membawa dirinya dengan kerendahan hati dan keanggunan. Tidak seperti beberapa kerabat kerajaannya yang sering menjadi sorotan publik, reputasinya dibangun bukan oleh drama atau kontroversi, melainkan oleh puluhan tahun pengabdian diam-diam, kerja amal, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Pada masa puncak tugas publiknya, ia dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling rajin bekerja. Banyak organisasi yang ia wakili, mulai dari pembukaan rumah sakit, dukungan untuk misi kemanusiaan, hingga peran sebagai perwakilan monarki di dalam dan luar negeri. Kini, di usia akhir 80-an, Putri Alexandra menjadi jembatan hidup menuju Inggris yang sudah tak ada lagi. Masa sebelum media sosial, sebelum sorotan global, tanpa henti terhadap keluarga kerajaan, dan sebelum monarki berubah menjadi bentuk modern seperti sekarang. Kisahnya bukan sekadar tentang garis keturunan bangsawan. Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang memikul beban warisan luar biasa dengan ketenangan, dedikasi, dan kekuatan lembut yang membuatnya dihormati secara diam-diam di seluruh dunia. Namun, kapan Putri Alexandra pernah terseret ke dalam pusaran skandal? Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang memicunya? Mari kita masuk ke dalam detail ketegangan kerajaan dan pergulatan sang putri yang mengguncang kehidupan Alexandra. Saga kehamilan Marina. Pada akhir tahun 1980-an, kehamilan pertama Marina mengejutkan kalangan kerajaan dan media karena ia tidak menikah. Sesuatu yang seharusnya menjadi kebahagiaan pribadi berubah menjadi kontroversi publik. Keputusannya melanggar tradisi aristokrat yang telah berusia ratusan tahun, menantang norma yang selama beberapa generasi mengatur keluarganya, serta memicu pengawasan ketat terhadap reputasinya, keluarganya, dan istana. Peristiwa ini menyoroti benturan tajam antara pilihan pribadi dan konvensi kerajaan. Hampir seketika, ketegangan muncul antara Marina dan orang tuanya. Dukungan keluarga yang seharusnya hangat justru berubah menjadi pertengkaran, tekanan, dan perasaan terluka dari semua pihak. Menurut pengakuan Marina, orang tuanya bereaksi keras terhadap kabar tersebut dan menyodorkan dua pilihan. Keduanya tidak ia inginkan. Ia bisa menyetujui pernikahan kilat demi menjaga nama baik keluarga atau mengakhiri kehamilannya. Kedua opsi itu terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri, anaknya, dan kehidupan yang ingin ia jalani. Tekanan tersebut, menurutnya, menciptakan jurang perpecahan yang begitu dalam hingga komunikasi di antara mereka pun menjadi tegang dan menyakitkan. Pada masa itu, Marina berbicara secara terbuka kepada sebuah tabloid populer, mengungkap rincian yang justru menarik perhatian publik lebih besar. Ia menuduh bahwa orang tuanya begitu marah dengan situasinya hingga memutuskan untuk menghukumnya secara finansial. Marina mengklaim dana perwaliannya dibekukan dan tunjangan bulanan yang selama bertahun-tahun ia andalkan tiba-tiba dihentikan. Bagi Marina, hal ini menjadi bukti bahwa orang tuanya berusaha memaksanya mengambil keputusan yang tidak ia yakini dan ia merasa ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya paling mendukungnya. Merasa terpojok dan yakin tidak memiliki tempat lain untuk meminta pertolongan, Marina dilaporkan mengambil langkah yang sangat tidak biasa. Ia menulis surat yang penuh emosi langsung kepada Ratu Elizabeth II. Bukan hanya itu, ia menyapa sang ratu dengan panggilan sepupu tersayang Lilibet, menggunakan nama panggilan masa kecil sang ratu, sesuatu yang hampir tak pernah dilakukan siapapun. Dalam surat tersebut, Marina memohon agar Yang Mulia turun tangan, berharap pengaruh ratu dapat menenangkan situasi dan membantu memperbaiki keretakan dalam keluarganya. Isi surat itu tidak pernah diumumkan secara resmi, tetapi tindakan menghubungi penguasa monarki dengan cara yang begitu pribadi menambah nuansa dramatis layaknya kisah dalam buku cerita. Namun, orang tua Marina dengan tegas membantah versi kejadian yang ia sampaikan kepada publik.
Mereka menegaskan bahwa cinta mereka kepada putrinya tidak pernah berkurang dan bahwa dukungan finansial tidak pernah dihentikan sebagai bentuk hukuman. Menurut mereka, Marina tidak pernah diputus bantuan, tidak pernah disingkirkan, dan tidak pernah dilarang datang ke rumah keluarga. Mereka menyatakan pintu selalu terbuka baginya dan bahwa niat mereka semata-mata adalah menginginkan yang terbaik untuk putrinya, meskipun situasinya syarat emosi dan sulit. Perbedaan tajam antara pengakuan Marina dan pernyataan orang tuanya justru memicu perdebatan yang lebih luas. Apakah Marina sekadar mengekspresikan rasa sakit karena merasa tidak dipahami? Apakah orang tuanya berusaha melindungi reputasi keluarga di saat yang sensitif? Atau kebenaran berada di tengah, perpaduan antara emosi, kesalahpahaman, dan tekanan besar dari ekspektasi publik? Tidak ada seorang pun di luar keluarga yang benar-benar dapat memastikan. Yang jelas, kehamilan Marina telah berkembang menjadi lebih dari sekadar urusan keluarga. Ia berubah menjadi kisah tentang benturan antara tradisi dan pilihan pribadi, antara harapan keluarga dan kebebasan individu, antara nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Pada akhirnya, situasi ini mengungkapkan sesuatu yang bersifat universal. Bahkan dalam keluarga kerajaan atau aristokrat di mana segalanya tampak rapi, sempurna, dan terkendali, hubungan manusia tetap rumit, emosi tetap mengalir kuat, dan ikatan keluarga dapat diuji dengan cara yang tak terduga. Apakah kisah ini bisa mengisyaratkan adanya pernikahan yang tidak harmonis? Apakah ia memiliki anak lain dari pernikahannya? Mari kita telusuri lebih dalam kehidupan dan keluarga Putri Alexandra serta Angus Ogilvy. Sebuah pernikahan bangsawan. Pada tanggal 24 April 1963, Putri Alexandra, anggota keluarga kerajaan Inggris yang sangat dihormati, memulai salah satu bab paling bersejarah dalam hidupnya dengan menikahi Angus James Bruce Ogilvy. Lahir pada tahun 1228 sebagai putra kedua David Ogilvy, Earl of Airlie ke-12, dan Lady Alexandra Coke, Angus Ogilvy berasal dari garis keturunan yang syarat dengan kebangsawanan dan tradisi. Pernikahan mereka yang berlangsung di Westminster Abbey yang bersejarah menjadi peristiwa besar yang menyita perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Menjelang pernikahan, Ogilvy menghadiahkan Alexandra sebuah cincin pertunangan yang memukau. Sebuah safir cabocon berkilau yang dipasang dalam emas berkilat dikelilingi berlian di kedua sisinya, melambangkan keanggunan, cinta yang abadi, dan sebuah janji akan masa depan bersama. Tentang masa depan mereka bersama, upacara pernikahan itu sendiri berlangsung dengan sangat megah, syarat akan protokol kerajaan sekaligus perayaan yang tulus. Putri Alexandra mengenakan gaun indah dari Renda Valencia yang dirancang dengan sangat detail oleh desainer berbakat John Kavanagh. Gaun tersebut dipadukan dengan kerudung senada dan ekor gaun yang panjang, menciptakan keseimbangan sempurna antara keanggunan, kemewahan, dan pesona kerajaan. Didampingi oleh kakaknya, Duke of Kent, Putri Alexandra melakukan prosesi khidmat dari Istana Kensington menuju pintu megah Westminster Abbey, tempat sejarah dan tradisi seakan menantinya. Keluarga kerajaan hadir lengkap dalam upacara tersebut, dan pernikahan itu disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, menarik perhatian sekitar 200 juta pemirsa. Sebuah bukti luar biasa akan daya tarik global monarki Inggris. Rombongan pengantin Putri Alexandra mencerminkan perpaduan antara keluarga dekat dan sahabat-sahabat bangsawan. Di antara para pengiring pengantin terdapat Putri Anne, putri kesayangan ratu, serta Archduchess Elizabeth dari Austria, yang menegaskan kuatnya ikatan keluarga kerajaan Eropa. Peran pendamping mempelai pria dijalankan oleh Peregrine Fairfax yang kehadirannya menambah nuansa hangat dan bermartabat. Upacara pernikahan dipimpin oleh Uskup Agung Canterbury, Michael Ramsay, yang dengan kata-katanya menuntun pasangan tersebut memasuki ikatan pernikahan yang sakral, memadukan makna spiritual dengan perayaan publik. Dalam sebuah sikap yang menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap tradisi,
Angus Ogilvy dengan sopan menolak tawaran ratu untuk memberinya gelar kebangsawanan setelah pernikahan. Keputusan ini memastikan bahwa anak-anak mereka kelak tumbuh tanpa gelar kerajaan, namun tetap dibesarkan dengan martabat dan nilai-nilai luhur yang melekat pada garis keturunan mereka. Seiring berjalannya waktu, pencapaian dan penghargaan Angus Ogilvy melengkapi pengabdiannya yang tenang kepada keluarga. Pada tahun 1988, ia dianugerahi gelar kebangsawanan bertepatan dengan Putri Alexandra yang kemudian menggunakan sebutan The Honorable Lady Ogilvy. Pada tahun 1987, Angus dilantik sebagai anggota Privy Council, menegaskan posisinya dalam kehidupan publik Inggris. Bersama-sama, Putri Alexandra dan Angus Ogilvy membangun keluarga yang berlandaskan cinta, nilai, dan tradisi, serta dikaruniai 2 orang anak. James Robert Bruce Ogilvy lahir pada 29 Februari 1964 dan Marina Victoria Alexandra Ogilvy lahir pada 31 Juli 1966. James Ogilvy meneruskan warisan keluarga dengan menikahi Julia Caroline Rawlinson pada 30 Juli 1988 di gereja St. Mary, Saffron Walden, Essex. Pasangan ini memiliki 2 anak, Flora Alexandra Vesterberg, lahir pada 15 Desember 1994 di Edinburgh, yang kemudian menikah dengan Timothy Vesterberg di Chapel Royal, Istana St. James pada 26 September 2020, serta Alexander Charles Ogilvy, lahir pada 12 November 1996 di Edinburgh. Sementara itu, Marina Ogilvy, anak kedua pasangan tersebut, menikah dengan Paul Julian Mowat pada 2 Februari 1960, meskipun pernikahan itu berakhir dengan perceraian pada tahun 1947. Marina dan Paul memiliki 2 anak, Zenuska May Mowat, lahir pada 26 Mei 1990 di Roehampton, yang kini menjabat sebagai kepala pemasaran di perusahaan fashion House of Holland, serta Christian Alexander Mowat, lahir pada 4 Juni 1993 di London. Pernikahan Putri Alexandra dan Angus Ogilvy lebih dari sekadar seremoni kerajaan. Hubungan mereka merupakan kisah tentang keanggunan, komitmen, dan kebangsawanan yang bersahaja. Selama puluhan tahun pengabdian publik, kehidupan keluarga, dan berbagai tonggak pribadi, pernikahan mereka mencerminkan keseimbangan abadi antara tradisi dan pilihan pribadi, meninggalkan warisan yang masih terasa dalam keluarga kerajaan dan di luar lingkup istana. Dari kemegahan Westminster Abbey hingga momen-momen tenang dalam kehidupan keluarga, kisah Putri Alexandra dan Angus Ogilvy tetap menjadi bagian yang memikat dalam jalinan sejarah monarki Inggris modern. Lalu, seperti apa masa kecil Putri Alexandra? Bagaimana rasanya tumbuh besar di dalam keluarga kerajaan Inggris pada masa itu? Mari kita telusuri lebih dalam masa kecil seorang putri yang dibentuk oleh sejarah dan perasaan. Lahir dalam lingkungan kerajaan. Putri Alexandra lahir pada pagi Natal yang dingin, 25 Desember 1936, di 3 Belgrave Square, London. Sebuah kelahiran yang sejak awal menarik perhatian pengamat kerajaan dan masyarakat luas. Ia adalah putri tercinta dari Pangeran George, Duke of Kent, putra keempat Raja George Televis dan Ratu Mary, serta Putri Marina dari Yunani dan Denmark, yang juga berasal dari garis keturunan kerajaan Eropa yang terhormat. Akar keluarganya menjalar ke berbagai penjuru Eropa. Sejak awal kehidupannya, garis keturunan Putri Alexandra telah menghubungkannya dengan keluarga kerajaan Inggris, Yunani, Denmark, bahkan Rusia, menjadikannya sosok bangsawan dengan makna internasional. Namanya sendiri mencerminkan jaringan hubungan tersebut. Ia diberi nama Alexandra untuk menghormati buyutnya, Ratu Alexandra, serta buyutnya dari Yunani, Grand Duchess Elena Vladimirovna. Selain itu, nama Chrisabel diberikan sebagai penghormatan atas hari kelahirannya yang bertepatan dengan Natal, sama seperti bibinya, Putri Alice, sebuah
perpaduan antara penghormatan keluarga dan makna musiman. Kelahirannya tidak hanya penting bagi keluarganya, tetapi juga memiliki nilai sejarah. Momen itu menandai berakhirnya tradisi berusia ratusan tahun, yakni kehadiran Menteri Dalam Negeri pada kelahiran bangsawan kerajaan. John Simon, yang hadir saat Alexandra lahir, menjadi pejabat terakhir yang menjalankan peran seremonial tersebut, sekaligus menutup satu bab dalam protokol dan tata upacara monarki Inggris. Sejak lahir, status kerajaan Alexandra sudah jelas. Sebagai cucu Raja Inggris dari garis keturunan laki-laki, ia menyandang gelar Her Royal Highness, membawa serta hak istimewa sekaligus tuntutan besar. Dalam garis suksesi, ia berada di urutan ke-6, setelah sepupu-sepupunya Putri Elizabeth dan Putri Margaret, pamannya Duke of Gloucester, ayahnya, serta kakaknya Pangeran Edward. Kehadirannya terjadi di tengah masa penuh gejolak bagi monarki. Hanya 2 minggu setelah abdikasi dramatis Raja Edward W, sebuah peristiwa yang mengguncang keluarga kerajaan dan seluruh bangsa. Pada 9 Februari 1937, Alexandra dibaptis di kapel pribadi Istana Buckingham. Upacara tersebut berlangsung khidmat dan eksklusif, dihadiri oleh para wali baptis yang terkemuka, termasuk Raja George VII, Ratu Elizabeth, Ratu Norwegia, dan Putri Beatrix. Kehadiran mereka menegaskan posisi penting Alexandra dalam jaringan kerajaan dan memberi isyarat akan tanggung jawab besar yang kelak ia pikul sejak usia dini. Tahun-tahun awal kehidupannya sebagian besar dihabiskan di Coppins, kediaman keluarga di Buckinghamshire. Lingkungannya dipenuhi ruang-ruang megah, taman hijau yang luas, dan rutinitas tenang khas rumah tangga kerajaan. Namun, seperti banyak anak pada generasinya, masa kecil Alexandra turut dibentuk oleh gejolak Perang Dunia II. Untuk sementara waktu ia tinggal bersama neneknya, Ratu Mary, di Badminton. Langkah yang diambil demi keselamatan sekaligus menjaga kesinambungan pendidikannya di tengah ketidakpastian masa perang. Meski demikian, hidup Alexandra tidak luput dari tragedi. Pada tahun 1942, ia mengalami kehilangan besar ketika ayahnya tewas dalam kecelakaan pesawat angkatan udara kerajaan. Peristiwa ini meninggalkan bekas mendalam pada tahun-tahun pembentukannya dan memperkuat rasa tanggung jawab serta keteguhan dalam dirinya. Melanggar tradisi kerajaan, Alexandra menjadi putri Inggris pertama yang bersekolah di asrama. Ia bersekolah di Heathfield School dekat Ascot, di mana ia menjalani pendidikan akademis sekaligus pengalaman sosial yang lebih luas. Pendidikan ini kemudian dilanjutkan di Paris, memberinya sudut pandang internasional yang semakin memperkaya latar belakang bangsawannya. Di luar bidang akademik, Alexandra sejak dini menunjukkan ketertarikan pada pelayanan dan kepedulian terhadap sesama. Ia mengikuti pelatihan khusus di Rumah Sakit Great Ormond Street, sebuah institusi ternama dunia yang mencerminkan komitmen pribadinya untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menjadi fondasi bagi keterlibatannya seumur hidup dalam kegiatan amal dan pelayanan publik. Sejak awal, kehidupan Putri Alexandra merupakan perpaduan antara beban tugas kerajaan, pertumbuhan pribadi, hubungan internasional, dan rasa pengabdian yang mendalam. Kisahnya adalah tentang garis keturunan dan warisan, ditandai oleh momen-momen sejarah, tantangan pribadi, serta dedikasi yang terus mendefinisikannya sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris.